Teman-teman yang berbahagia, seperti yang sudah kita paparkan, seperti yang sering sudah kita dengarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendirian, bahkan dia tidak bisa hidup tanpa teman. Dikatakan juga ketika manusia itu sendirian, ia akan menciptakan sesuatu dalam benaknya untuk menemaninya. Oleh karena itu ketika dia bertemu dengan sesamanya, dia akan merasa berbahagia. Itu manusia atau biasa juga kita sebut dengan insan. Nah, apa sih insan itu? Sebagian pakar mengungkapkan bahwa insan itu diambil dari kata uns, yakni senang dan harmonis. Bahwa manusia adalah mereka yang senang bertemu dengan sesamanya. Senang menciptakan interaksi yang harmonis dengan sesamanya. Sebagian pakar juga mengungkapkan bahwa insan itu diambil dari kata nisyun, yang artinya lupa. Bahwa mereka dalam setiap pergerakan, dalam setiap interaksinya, manusia itu tidak akan pernah luput dari kata lupa. Dan itu merupakan nikmat yang besar. Kenapa saya berkata demikian? Karena bayangkan ketika rasa sakit, rasa kecewa, rasa sedih yang ingin kita lupakan, itu akan terus membayangi kita. Oleh karena itu agama memberi tuntunan kepada kita ketika kita menghadapi seseorang atau orang lain atau manusia yang berbuat salah kepada kita, yang perlu kita lakukan adalah menyadari kemanusiaan itu. Bahwa dalam setiap pergerakan pasti ada yang namanya salah, hilaf, dan lupa. Selanjutnya apa? Yaitu memberi maaf. Maaf, Profesor Abi Quraish Shihab menjelaskan bahwa maaf itu adalah diambil dari kata afa. Bahwa dia yang memaafkan adalah dia yang menghapus bekas luka dalam hatinya. Jadi keliru ketika seorang mengatakan bahwa saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Dalam Al-Quran disebutkan surah Asy-Syura ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mitluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Dalam sampai ayat 43 itu bisa kita ambil bahwa bagaimana seorang mukmin sebaiknya bersikap ketika orang lain melakukan kesalahan kepada dia. Setidaknya ada 4 intisari yang bisa kita ambil. Yang pertama, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kalian, kita boleh membalas. Karena memaafkan itu sebenarnya bukan kewajiban, tapi anjuran. Karena pemaafan itu harus dibarengi dengan rasa tulus. Sementara pemaksaan dan ketulusan itu sesuatu yang tidak bisa berbarengan. Yang kedua, yaitu menyembunyikan atau tidak mengungkapkan rasa marahnya sekalipun dalam hatinya masih ada rasa marah. Dan itu lebih baik daripada tingkatan yang kedua. Yang ketiga, yaitu memaafkan. Inilah dimaksud dari menghapus bekas luka. Yang keempat, ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Memaafkan disertai membalas dengan perbuatan baik. Ini sulit sekaligus mudah. Mungkin itu saja. Sedikit pemanis kata biar rasa lebih tertata lewat kultum saya. Bahwa setiap orang pernah marah. Bahwa setiap orang punya rasa marah. Kendati dalam amarah yang menyalah, kita bisa menaburkan maaf. Mengikis rasa benci, mencari kedamaian dalam hati yang murni. Cukup sekian dari saya. Karena banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.